2000 tahun yang silam, murid-murid Tuhan Yesus mengalami apa yang saya sampaikan tadi. Pada akhirnya mereka mengundurkan diri saja. Jumlahnya sangat fantastis, jumlahnya sangat banyak sekali. Mereka kemudian mengundurkan diri, dan hanya tersisa 14 orang yang disebut dengan murid Tuhan Yesus. Hanya mereka yang tersisa menemani Yesus. Bahkan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apakah engkau tidak mau pergi juga? Ketika hanya sekelompok kecil tersisa tinggal dengan setia menemani Yesus sang guru, sang Tuhan. Yesus kemudian menanyakan satu pertanyaan yang sangat esensi kepada mereka. Apakah Anda juga tidak mau pergi bersama mereka? Apakah engkau tidak mau pergi juga? Saudara, Tuhan Yesus tahu apa yang mereka inginkan. Tuhan Yesus tahu apa yang orang banyak ini dambakan. Mereka ingin melihat mujizat. Kira-kira mujizat apa hari ini yang dikerjakan Tuhan Yesus? Kira-kira bagaimana wujudnya? Kira-kira fenomena bagaimana yang terjadi melalui mujizat tanda merah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Mereka hanya sebatas ingin melihat. Selanjutnya, mereka ingin menjadikan Yesus raja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu sebabnya Yesus berkata ayat sebelumnya, Yohanes 6 ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus, motivasinya belum tentu murni mendengarkan pengajaran firman Allah, mendengarkan perkataan yang disampaikan Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana supaya perut mereka kenyang? Bagaimana supaya ada jaminan, ada supaya setiap hari perut mereka kenyang? Itu soalnya mereka hendak menjadikan Yesus menjadi raja atas mereka, supaya mereka tidak kesulitan untuk bahan logistik, supaya mereka tidak sengsara untuk makan minum. Ada sebuah garansi yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Itu harapan orang banyak. Tetapi apakah Tuhan Yesus menyetujui? Apakah Tuhan Yesus mengabulkan permintaan mereka? Jawabannya tidak pernah. Tidak pernah mengabulkan apa yang diminta oleh mereka. Tuhan Yesus tidak pernah menjadi raja mereka untuk urusan perut mereka. Tuhan Yesus tidak pernah menjadi raja bagi mereka untuk jaminan atas kehidupan jasmani mereka. Dan sebaliknya juga sama. Apa yang ditawarkan tentang kehidupan yang kekal kepada orang banyak, ternyata orang banyak dominan tidak menerima. Itulah sebabnya sebuah ekspresi dapat kita baca dan kita lihat bahwa ketika mereka mengundurkan diri, itu sama artinya mereka menolak apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang kehidupan yang kekal yang sedang disampaikan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang mengejutkan dalam kisah ini adalah ada begitu banyak orang yang meninggalkan Yesus sampai tinggal 12 orang, yakni murid Tuhan Yesus. Tetapi Yesus seolah-olah tidak peduli dengan kejadian yang baru saja terjadi. Tidak ada ekspresi dari Yesus bahwa Yesus itu kecewa dengan semua orang. Tidak ada ekspresi dari Yesus bahwa Yesus marah kepada banyak orang. Tidak ada. Tapi justru Yesus bertanya kepada mereka, apakah kamu tidak mau menunjukkan? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Dengan kata lain,
Ini merupakan satu evaluasi bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang benar-benar ingin konsisten dalam pelayanan, yang ingin hidupnya menghambakan diri, mendedikasikan totalitas hidupnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Maka dalam hal ini tidak selamanya diikuti dengan orang banyak, itu benar. Meskipun 12 orang itu kaum minoritas dari sekian banyak orang, ternyata mereka yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus bertanya, apakah kamu tidak mau itu pertunjukan? Maka Rasul Petrus berdiri, dia mewakili 11 rekannya. Dia berkata mulai dari ayat yang ke-68 sampai 69. Rasul Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kepada siapakah kami akan pergi? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Dengan kata lain, Tuhan, kepada siapakah kami berpaling? Petrus tidak menemukan alternatif yang lain. Petrus tidak menemukan solusi dan jawaban yang lain. Meskipun dia sudah melalui pertimbangan minus plus dari setiap jawaban-jawaban yang dia akan kemukakan, Petrus tidak menemukan jawaban yang tepat dan benar. Meskipun dia sudah mempertimbangkan pro dan kontras dari alternatif jawaban yang hendak dia sampaikan. Maka pada akhirnya dia berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Tidak ada jawaban yang lain, tidak ada solusi yang lain, tidak ada alternatif yang lain. Kalau Petrus dan teman-teman sedang diperhadapkan dengan suatu gejolak yang amat sangat besar, di mana orang-orang banyak meninggalkan Yesus padahal semalam malaman mereka berbondong-bondong, mereka berduyun-duyun datang kepada Yesus, tapi sekarang mereka menarik diri. Itu satu pukulan yang berat, pukulan yang telah. Kalau itu kita bayangkan terjadi jemaat kita, jemaat dan satu pengakuan atau Pak Pendeta, Pak Bernama, saya itu bergabung di sini, saya menjadi jemaat di sini. Tapi kami hanya 20 kakak. Apakah Pak Gembala menerima kami? Tentu saja kita berkata, oh haleluya, pada sekali atau 1000 kali. Dengan senang hati kami menerima Bapak Ibu, Saudara, kami tolak sekalian. Mari kita bergabung bersama-sama, kita beribadah, melayani bersama tubuh dewasa dan seterusnya. Tapi baru saja beberapa kali dia beribadah, dia kompak semua mengundurkan diri. Saya kira tidak semua hamba Tuhan siap menerima kenyataan itu. Itu sebabnya ada gejala stres, stroke dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak siap menerima situasi yang ada. Dan itu luar biasa jawaban Petrus. Saya angkat topi, saya apresiasi kepada Petrus di sini. Meskipun dia bukan dari background yang terpelajar, dia tidak lulus sekolah secara umum. Itu sebabnya dia menjadi profesi nelayan sebelumnya. Kalau dia lulus sekolah umum sebelumnya, maka dia menjadi pegawai pajak. Dia menjadi pekerja pemerintah, di pegawai pemerintah. Karena tidak sekolah, dia hanya menjadi nelayan. Berkaca dari jawaban yang disampaikan oleh Petrus, ini sesuatu yang spektakuler. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan. This is awesome. Sesuatu yang sangat hebat, luar biasa, menakjubkan. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Saudara, adakah di antara kita yang pernah bersikap ingin meninggalkan Tuhan, ingin meninggalkan pelayanan, ingin meninggalkan profesi sebagai hamba Tuhan? Mungkin ada yang berkata, waktu itu tidak mungkin.
Saya sudah berfirman, sekali jadi hamba, selamanya tetap hamba Tuhan yang percaya kepada Kami. Tetapi apakah Anda tidak pernah mendengar, melihat, mengetahui ada di antara rekan atau keluarga kita yang meninggalkan Tuhan, bahkan sebagai pendeta lalu kemudian meninggalkan kependetaannya dan bahkan meninggalkan imannya dan mengambil iman yang lain di luar Yesus Kristus? Oh, ternyata tidak sedikit terjadi seperti itu. Periode yang lalu di MD Sumatera Barat, ini tidak tahu semuanya. Seorang pendeta juga meninggalkan imannya. Lalu dia malu. Dia mengambil iman yang sebelah, meninggalkan kependekaan. Dan tentu saja tidak elok kalau kita paparkan semuanya. Tetapi kenyataannya ada. Dan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar Indonesia. Saya tidak catat siapa namanya hamba Tuhan. Sungguh luar biasa dipakai Tuhan di Amerika. Jumlah jemaatnya ratusan ribu jiwa. Ada yang mengingat di sini? Beberapa tahun yang lalu, paling sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu, dia meninggalkan kependetaan. Jemaatnya ratusan ribu jiwa. Sungguh luar biasa. Saya tidak catat itu, tapi saya tahu persis. Kalau Anda Tuhan, bisa dikatakan begini misalnya, Tuhan besar saja bisa meninggalkan imannya di hadapan Tuhan. Bagaimana hamba Tuhan yang hanya melayani 2 orang? Meskipun kita bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan, ojo dibanding-bandingkan, tetapi kenyataannya ada yang terjadi seperti itu. Saudara, saya setuju ketika Tuhan izinkan pergumulan yang begitu berat, bahkan kita ada di zona, di titik yang terendah, maka kita akan mengadopsi perkataan pernyataan daripada Simon Petrus. Tuhan, kepada siapakah kamu akan pergi? Kepada siapakah kami akan berpaling? Tidak ada jawaban yang lain, tidak ada alternatif yang lain, tidak ada solusi yang lain selain hanya tetap berpaling kepada Tuhan Yesus Kristus. Suka duka berada di atas puncak kesuksesan atau di lembah kekelaman, kita tetap berpaling kepada Tuhan Yesus Kristus yang percaya kepada kami. Berikutnya, kepada siapa Anda berpaling? Mazmur yang ke-68. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Pertama tadi Mazmur yang ke-68 juga, Tuhan, kepada siapakah kami akan? Nah, ayat yang ke-68 bagian B, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yesus bertanya, apakah aku tidak mau pergi juga? Kita masih dalam situasi yang sulit di sini. Yesus dan teman-teman masih diguncang oleh karena banyak orang yang mengundurkan diri. Dan itu disaksikan oleh mata kepala para rasul ketika itu. Apakah engkau tidak mau pergi juga dengan mereka? Yesus berkata, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini sesuatu yang luar biasa. You have the word of eternal life. Perkataan hidup yang kekal, perkataan yang abadi. Tidak ada perkataan seperti itu. Hanya perkataan firman Allah. Tidak ada duanya. Tidak ada yang lain. Firman yang menghidupkan, firman yang mengubahkan, firman yang menguatkan, firman yang mengangkat dari setiap keterpurukan. Hanya firman-Mu saja yang ada seperti itu. Ini ada ungkapan dari Rasul Petrus. Dan disampaikan langsung kepada Tuhan Yesus. Saudara, Rasul Petrus tahu
Dia hidup penuh dengan dosa. Dan dosa, upah dosa itu adalah maut atau kematian. Dia tahu orang yang mati membutuhkan kehidupan. Itu sebabnya dia katakan perkataan itu hidup. Ayat-ayat sebelumnya Yohanes 6:33-35 menunjukkan bahwa perkataan firman itu hidup, mampu memberikan kehidupan yang kekal. Saudara, jangan dengarkan perkataan orang dan menyimpannya dalam hati selama itu tidak membangun dan memberkati Anda. Selama itu tidak memberkati, tidak menguatkan, tidak membangun iman Anda, jangan simpan, jangan dengar perkataan orang. Siapapun itu, termasuk hamba Tuhan yang mungkin senior, jangan dengarkan, jangan simpan. Karena ketika Anda menyimpan, akan merugikan Anda sendiri. Karena kehidupan Anda dan masa depan Anda bukan ditentukan oleh hamba Tuhan senior, tapi ditentukan oleh Tuhan Yesus, sang pemilik hidup yang tunggal, yang percaya pada Anda. Amin. Yang terakhir, kepada siapa Anda berpaling? Ayat yang ke-69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Terjemahan yang lain, terjemahan King James Version, dia berkata begini, dan we believe and sure that through God, that Christ, the Son of the living God. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Kristus yang hidup dari Allah, Anak Allah yang hidup, Putra Allah yang hidup. Kami tahu itu, kami yakin itu. Ini merupakan keyakinan yang dipelihara dan dipegang oleh Rasul Petrus, bahwa Putra Allah yang kudus dari Allah itu, dia adalah Putra Allah yang hidup, yang berkuasa menghidupkan meskipun itu tulang-tulang kering, semangat-semangat yang sudah patah atau jatuh. Tuhan Yesus berkuasa menghidupkan dan membangkitkan. Tuhan Yesus berkuasa untuk memulihkan. Itulah sebabnya mengapa dalam pasal berikutnya nanti, ketika Tuhan Yesus sudah murid-murid terjun lebih jauh dalam pelayanan, Yesus mendemonstrasikan beberapa mukjizat yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang lumpuh dibangkitkan, yang buta telik matanya, bisu bisa berbicara, bahkan yang mati hidup kembali. Mengapa? Karena dia Allah yang kudus, karena dia adalah Putra Allah yang hidup dan tidak ada duanya. Dia adalah Putra Allah yang tunggal. Dia adalah Son of God, satu-satunya Putra Allah, tidak ada duanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Ada orang-orang yang melihatkan Yesus. Mungkin teman kita, sahabat kita, bahkan di internal sanak family kita. Kita sudah berupaya barangkali mengingatkan mereka, mendorong mereka, mensupport mereka, mendoakan mereka, nasihati mereka. Tapi mereka tetap bersikeras untuk tetap meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara, apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Saya melihat survei sudah teman-teman. Kita melihat ke depannya bagaimana follow up tindakan selanjutnya terhadap orang-orang banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Memang tidak tercatat. Memang tidak tercatat, saudara. Tapi ketika
ketika para murid itu menjadi pelayan Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang sungguh luar biasa dan dahsyat, mereka mengasihi mereka. Mereka mengasihi mereka. Mereka mendoakan orang banyak yang belum mengenal, bahkan yang sudah mundur dari Tuhan. Walaupun tidak dicatat dengan ending keselesaiannya. Apa mereka bertobat kembali? Siapa saja namanya? Itu tidak dicatat dalam Alkitab. Tugas kita, kewajiban kita adalah tetap memang mendoakan mereka, tetap mendampingi mereka, tetap mensupport mereka, tetap berharap agar mereka satu hari kelak Tuhan menjamah mereka. Roh Kudus membakar hati mereka, Roh Kudus melawat, Roh Kudus membawa mereka kembali, memberikan hati yang baru, dan mereka percaya lagi kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang percaya kepada namanya. Apakah yang Anda inginkan dari Yesus? Dan jika dia belum mengabulkan, apakah Anda mengikuti jejak lompatan? Apa kita harapkan dari Tuhan Yesus? Dan masing-masing pelayan kita, dari keluarga kita, dari rumah tangga kita, jika itu belum dijawab oleh Tuhan, apakah kita kemudian percaya kepada Tuhan? Dan ini bisa dijalankan lebih luas. Apa yang Anda inginkan dari MD yang lalu? Haleluya. Apa yang Anda inginkan dari MD lalu? Kalau itu belum terwujud, kalau itu tidak barangkali terwujud, apakah Anda boleh kecewa kepada Tuhan? Saudara, saya tetap dengan Tuhan. Apa yang menjadi jawaban daripada Rasul Petrus? Kiranya itu mewakili kita semua. Kepada siapa kamu pergi? Kepada siapa kamu pergi? Firman-Mu itu kekal, Firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Dan Engkau adalah Kristus, Allah yang kudus, Putra Allah yang tunggal, Sang Pemilik kehidupan. Dia berkuasa untuk mengangkat dari segala keburukan. Dia berkuasa memulihkan segala keadaan. Dia berkuasa menjawab jika itu berkenan sesuai waktunya Tuhan. Tuhan berkuasa, termasuk jodoh. Tuhan berkuasa menyediakan tepat pada waktunya Tuhan. Amin, saudara. Yang berdoa untuk tentang jodoh hari ini, amin. Amin. Aminnya belum kelihatan, belum kebenaran ya. Tanda-tandanya Tuhan belum kabulkan. Amin. Ya, sampai dengan jodoh di belakang sana. Berjalan seperti apa? Berjalan seperti apa? Mari kita pujian kita kepada Tuhan. Kita sambil menunggu. Apakah ada perjalanan